SMP Negeri 1 Lokpaikat terletak di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri, Kecamatan Lokpaikat. Sekolah ini berjarak 7 km dari pusat kota rantau Ibu Kota Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2022, SMP Negeri 1 Lokpaikat ditetapkan sebagai Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan 3. Program ini berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi dan karakter, diawali dengan SDM berupa kepala sekolah dan guru yang unggul. Dalam pelaksanaannya, sekolah penggerak membentuk komite pembelajaran yang terdiri dari pengawas, kepala sekolah, 1 orang guru mata pelajaran, dan 1 orang guru bimbingan konseling. Komite pembelajaran inilah yang menjadi katalis perubahan pada sekolah penggerak. Seperti yang sudah banyak diketahui, dalam struktur kurikulum Merdeka, terdapat 2 kegiatan utama yang wajib dilakukan oleh siswa, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada tahun pertama pelaksanaan kurikulum Merdeka, tema dan topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 1 Lokpaikat masih dipilih oleh tim fasilitator. Namun pada tahun kedua, SMP Negeri 1 Lokpaikat berusaha meningkatkan keterlibatan peserta didik dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memilih tema dan topik proyek yang akan mereka lakukan. Dengan demikian, tim fasilitator harus bisa mempersiapkan modul proyek sesuai dengan tema dan topik yang diinginkan oleh peserta didik. Pemerintah memberikan kemudahan dengan menyediakan modul proyek pada platform Merdeka Mengajar, namun masih sangat terbatas dan belum mampu mengakomodir kebutuhan pelaksanaan proyek di SMP Negeri 1 Lokpaikat. Sedangkan tim fasilitator sendiri belum mampu untuk mengembangkan modul proyek sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Rahmawati SPD. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya juga mendapat kepercayaan untuk menjadi guru komite pembelajaran sekaligus koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Aksi yang saya lakukan adalah aksi kompak yang merupakan akronim dari kerja optimal membangun pemahaman dan kolaborasi. Maksudnya adalah aksi ini dilakukan dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab, selalu belajar untuk terus meningkatkan pemahaman dan berkolaborasi untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Pertama, saya belajar dari berbagai sumber, di antaranya belajar dari pembekalan dan lokakarya program sekolah penggerak, komunitas belajar luar sekolah, membaca buku panduan proyek profil, dan menganalisis modul-modul yang sudah ada. Setelah itu, saya mengaplikasikan apa yang sudah saya pahami dengan menyusun modul secara mandiri. Tahap ini membutuhkan ketekunan karena harus menyusun langkah-langkahnya secara detail agar perencanaan yang disusun mudah dipahami dan diterapkan secara kolaboratif oleh tim. Modul yang disusun juga harus mempertimbangkan aset yang tersedia. Selanjutnya, saya mengimbaskan bagaimana cara menyusun modul proyek kepada tim fasilitator. Saya memberikan contoh bagaimana cara menyusun modul proyek langkah demi langkah dari menentukan tujuan proyek, menyusun asesmen, merancang aktivitas, sampai mendetailkan setiap langkah yang ada di dalam setiap pertemuan. Terakhir, saya membagi tim menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok mengembangkan 1 modul. Setiap kelompok memiliki minimal 1 orang anggota yang mahir memanfaatkan perangkat IT sehingga proses penyusunan modul tidak mengalami hambatan dalam penggunaan perangkat IT. Setiap kelompok juga bersepakat untuk membagi topik modul yang dikembangkan sesuai dengan kekuatan para anggota kelompoknya. Pada tahun pertama, bertepatan dengan masa-masa saya mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Saya harus membagi konsentrasi antara melaksanakan tugas mengajar, tugas-tugas pendidikan guru penggerak, dan tugas sebagai guru komite pembelajaran program sekolah penggerak.
Hal ini membuat saya harus banyak mengorbankan waktu istirahat dan waktu untuk keluarga demi menyelesaikan tugas saya. Sebagai manusia, saya juga kelelahan baik secara fisik maupun emosional. Dari 3 proyek yang harus dilaksanakan, hanya 1 proyek yang berjalan dengan durasi yang sesuai, sedangkan 2 proyek lainnya harus dikurangi aktivitasnya karena kekurangan waktu. Hal ini diakibatkan oleh persiapan yang kurang matang dan saya belum memberdayakan tim dengan baik. Selain dukungan dari keluarga, kepala sekolah dan rekan sejawat memberikan kontribusi yang sangat besar dalam setiap usaha saya. Kepala sekolah selalu siap untuk memfasilitasi, memberikan ruang bagi saya untuk berkembang dan mengekspresikan pemikiran, dan memperlakukan para guru sebagai mitra bukan bawahan. Demikian juga rekan sejawat yang selalu terbuka dan bersedia menerima perubahan-perubahan. Mereka telah memberikan saya kekuatan dan optimisme bahwa kami akan melewati berbagai hambatan jika kami menghadapinya bersama-sama. Pertama adalah untuk diri saya sendiri, saya semakin paham bagaimana caranya mengembangkan modul proyek. Tim fasilitator juga akhirnya dapat merancang modul proyek yang sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Sedangkan bagi siswa, mereka dapat melaksanakan proyek dengan topik yang telah mereka pilih dan sepakati. Selain itu, melalui proses belajar dan perjalanan yang telah dilalui, kami juga telah membangun budaya belajar, berbagi, dan berkolaborasi di kalangan guru. Sekolah-sekolah lain juga mendapatkan dampak positif, yaitu dapat turut menggunakan modul yang telah kami kembangkan. Dan kami dari SMP Negeri 1 Lok Paikat selalu terbuka bagi sekolah-sekolah lain yang ingin mencari inspirasi dari sekolah kami. Selain mendampingi tim fasilitator proyek di SMP Negeri 1 Lok Paikat, saya juga mendapat kepercayaan untuk berbagi dalam berbagai forum di Kabupaten Tapin. Di antaranya di MKKS, MGMP, KKG, serta di sekolah-sekolah lain, yaitu SMP Negeri 1 Bakarangan, SMP Negeri 1 Piani, dan SMP Negeri 2 Bungur. Kegagalan yang pernah dialami memberikan saya banyak pelajaran bahwa sangat penting untuk membangun kolaborasi yang baik, karena sesuatu yang besar tidak akan bisa diraih sendirian. Saya menyadari bahwa apa yang sudah saya upayakan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya akan terus belajar untuk meningkatkan kemampuan saya, terutama dalam mengembangkan dan mengelola asesmen proyek dengan baik agar sesuai dengan tujuan, serta bagaimana mengelola sebuah tim agar semakin kuat. Saya Rahmayanti, saya adalah guru di SMP Negeri 1 Lok Paikat. Saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Hilda Rahmawati dan sebagai salah satu anggota tim fasilitator pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Dalam implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah kami, dulu kami mengalami hambatan, yaitu belum mampu mengembangkan modul proyek yang sesuai dengan topik yang diinginkan oleh peserta didik. Oleh karena itu, Ibu Hilda sebagai seorang guru komite pembelajaran dan juga sebagai koordinator pelaksana proyek penguatan pelajar Pancasila di SMP Negeri 1 Lok Paikat berupaya dengan cara belajar dari berbagai sumber, mengaplikasikan pemahamannya dalam membuat modul, lalu berbagi serta membimbing kami, tim fasilitator, sehingga kami akhirnya bisa mengembangkan modul sendiri secara kolaboratif melalui kegiatan komunitas belajar. Saya Abu Yazid Bustami SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lok Paikat. Ibu Hida telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai guru komite pembelajaran sekaligus koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 1 Lok Paikat. Ibu Hilda telah membagikan pengalamannya tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan membimbing rekan-rekan sejawatnya untuk bisa menghasilkan modul proyek yang sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.